Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Semoga semuanya hari ini dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang denah atau peta kecil. Denah adalah gambar yang berisi petunjuk tempat dan arah. Fungsi denah memudahkan kita mencari letak suatu tempat. Nah, jika kita ingin mengetahui letak suatu tempat, namun kita belum pernah ke sana sama sekali, maka kita bisa menggunakan denah. Kemudian jenis denah. Yang pertama ada denah ruangan. Nah, ini adalah contoh denah ruangan. Nah, di situ bisa kalian lihat itu adalah denah sebuah rumah. Mulai ada teras, kemudian ada ruang tamu, dapur, dan sebagainya. Nah, jika kita lihat terasnya kan ada di bagian bawah. Itu artinya denah rumah tersebut menghadap ke arah mana teman-teman? Kalau ke arah bawah, maka denah rumah tersebut menghadap ke arah selatan. Kemudian jenis denah yang kedua adalah denah lokasi. Nah, ini adalah contoh denah lokasi. Kita bisa mengetahui lokasi suatu tempat dari gambar tersebut. Ya, ini adalah contoh gambar denah lokasi. Nah, sekarang yang akan Ustazah bahas adalah unsur-unsur denah. Unsur-unsur denah ada apa aja sih? Nah, perhatikan ya. Unsur-unsur denah yang pertama yaitu ada judul denah. Ya, itu adalah judul denah. Kemudian unsur yang kedua yaitu penggambaran lokasi. Nah, di situ kan ada gambaran jelas, ada rumah Rio, kemudian ada masjid, kemudian ada SD, ada RSI. Nah, itu penggambaran lokasi di denahnya. Kemudian tidak ketinggalan pula kalau pada denah lokasi itu selalu ada arah mata angin. Kenapa? Biar tidak bingung ya, itu menghadap kemana ya denahnya? Maka diperlukan arah mata angin. Kemudian unsur denah selanjutnya yaitu, nah itu ya ada tulisan. Itu adalah termasuk salah satu unsur denah. Unsur apa? Yaitu penyebutan nama tempat. Nah, itu adalah unsur-unsur denah. Yang pertama ada judul denah, kemudian yang kedua ada penggambaran lokasi, kemudian yang ketiga ada arah mata angin, dan yang keempat ada penyebutan nama setiap tempat. Nah, membaca denah lokasi. Nah, di situ sudah ada denah lokasi ya. Ada kompleks perumahan damai, kemudian ada taman kota, ada perpustakaan, dan juga ada kantor pos. Bagaimana cara membaca denah tersebut? Perhatikan penjelasan Ustazah berikut ini. Adit akan ke perpustakaan. Dari rumahnya di kompleks perumahan damai, melalui jalan kompleks, jalan Duku, dan jalan Manggaraya. Berhenti di kantor pos dan menyeberang ke perpustakaan. Bagaimana perjalanan Adit pada denah? Nah, rumah Adit ada di kompleks perumahan damai. Nah, itu bisa kalian lihat ya, ada mobil di situ, itu akan menunjukkan perjalanan Adit pada denah tersebut. Pertama,
dia melewati jalan kompleks perumahan Damai. Nah, kemudian setelah sampai di pertigaan, dia akan belok kemana? Ke Jalan Duku. Nah, kalau mau ke Jalan Duku berarti dia harus belok ke arah selatan. Ya, belok ke arah selatan melewati Jalan Duku. Nah, setelah itu dia harus belok ke arah barat. Dia harus belok ke arah barat untuk menuju ke Jalan Manggaraya. Nah, sesampainya di depan kantor pos, dia berhenti. Karena tujuan akhirnya adalah perpustakaan, maka Adit harus menyeberang ke perpustakaan. Nah, itu adalah perjalanan Adit sesuai dengan denah yang ada pada gambar. Nah, sekarang kita akan belajar membaca lokasi denah lagi. Siswa SDN Harapan akan menuju ke posko korban kebakaran. Nah, siswa SD Harapan akan menuju ke posko korban kebakaran. Kira-kira rute mana saja ya yang bisa ditempuh oleh siswa SD Harapan untuk menuju ke posko korban kebakaran? Perhatikan penjelasan Ustadzah. Rute yang pertama yaitu dari Jalan Merak. SD Harapan kan berada di Jalan Merak ya. Jadi ini rute yang pertama yang bisa ditempuh oleh siswa SDN Harapan, yaitu yang pertama ke Jalan Merak ke arah utara. Dari Jalan Merak ke arah utara menuju ke Jalan Garuda 1. Sesampainya di sana, dia harus belok ke arah mana teman-teman? Nah, dia harus belok ke arah timur ya. Belok ke arah timur melalui Jalan Garuda 1. Melewati Pasar Gede hingga menuju ke perempatan. Sesampainya di perempatan, baru dia menuju ke Jalan Mawar. Nah, sampainya Jalan Mawar dia langsung bisa sampai di posko korban kebakaran. Itu rute yang pertama. Untuk rute yang kedua, siswa SDN Harapan bisa melalui Jalan Merak kemudian ke arah selatan. Ya, ke arah selatan berarti kan ke arah bawah. Setelah itu dia harus belok ke kiri ya, belok ke kiri atau ke arah timur menuju ke Jalan Garuda 2. Nah, ini ya belok ke kiri menuju ke Jalan Garuda 2 melewati kantor polisi dan juga gereja. Nah, sesampainya di pertigaan, dia harus belok kemana teman-teman? Belok ke arah kiri atau ke arah utara. Ya, belok ke arah utara sampai di perempatan. Setelah sampai di perempatan, apa yang harus dia lakukan? Nah, dia harus belok ke kanan. Ya, ke kanan menuju Jalan Mawar. Nah, setelah itu dia sampailah di posko korban kebakaran. Nah, itu beberapa rute yang bisa dilalui oleh siswa SDN Harapan jika ingin menuju ke posko korban kebakaran. Nah, sekarang Ustadzah akan membahas soal yang ada di halaman 73. Silahkan dibuka bukunya halaman 73. Soal yang pertama. Jika kamu berangkat ke posko korban kebakaran dari masjid, jalan apa saja yang akan kamu lalui? Nah, posisimu berada di masjid.
Ya, soal yang pertama posisimu berada di masjid. Kemudian kamu mau ke posko korban kebakaran. Kira-kira lewat mana saja ya? Perhatikan penjelasan Ustadzah. Nah, yang pertama, kamu harus melewati Jalan Garuda 2. Kemudian belok ke arah utara ke Jalan Anggur. Nah, setelah belok ke arah utara ke Jalan Anggur, kamu nanti akan bertemu pertigaan. Nah, bertemu pertigaan, di Jalan Garuda 1, kamu harus belok ke arah timur ya. Di Jalan Garuda 1 tadi belok ke arah timur, kemudian ketemu perempatan menuju ke Jalan Mawar. Ya. Itu adalah jalan yang bisa kamu lalui untuk menuju posko korban kebakaran. Jadi jalan yang dilalui untuk ke posko korban kebakaran dari masjid adalah yang pertama tadi adalah Jalan Garuda 2, kemudian Jalan Anggur, kemudian Jalan Garuda 1, dan juga terakhir Jalan Mawar. Untuk pembahasan soal nomor 2, jika kamu ke posko korban kebakaran mengajak adikmu yang sekolah di TK Harapan, jalan apa saja yang dilalui? Nah, posisimu kan berada di SD Harapan. Kemudian kamu harus menjemput adikmu di TK Harapan. Maka kamu harus melalui Jalan Merak dan juga Jalan Beo untuk menjemput adik. Setelah menjemput adik, kamu bisa melalui Jalan Garuda 3 sampai di perempatan. Nah, sampai di perempatan situ kamu belok ke arah Jalan Mawar ya. Nah, itu adalah jalan yang bisa kamu lalui dari SD Harapan, kemudian menjemput adik di TK Harapan, kemudian menuju ke posko korban kebakaran. Jadi, jalan yang dilalui untuk ke posko korban kebakaran dari TK Harapan adalah Jalan Merak, Jalan Beo, Jalan Garuda 3, dan juga Jalan Mawar. Kemudian pembahasan yang nomor 3. Jika kamu ke posko korban kebakaran melalui Jalan Beo, berarti kamu akan melewati jalan apa? Nah, posisimu ada di Jalan Beo. Untuk menuju ke posko korban kebakaran, kamu harus melewati yang pertama Jalan Merak, kemudian yang kedua Jalan Garuda 1, dan yang terakhir adalah Jalan Mawar. Jadi, jalan yang akan dilewati untuk ke posko korban kebakaran melalui Jalan Beo adalah Jalan Merak, Jalan Garuda 1, dan juga Jalan Mawar. Itu untuk pembahasan soal yang ketiga. Sekarang pembahasan soal yang keempat. Jika kamu melewati Jalan Garuda 1, lalu belok ke Jalan Anggur, berarti kamu belok ke arah mana? Nah, perhatikan ya, kamu berada di Jalan Garuda 1, kemudian belok ke Jalan Anggur. Nah, Jalan Anggur kan posisinya ada di bawah, berarti kamu harus belok ke arah mana teman-teman? Ya, betul, dari Jalan Garuda 1 kamu harus belok ke arah selatan untuk menuju Jalan Anggur. Jika melewati Jalan Garuda 1 lalu belok ke Jalan Anggur, berarti belok ke arah selatan. Nah, itu pembahasan untuk nomor 4. Sekarang pembahasan untuk nomor 5. Jika kamu ke posko korban kebakaran menyusuri Jalan Garuda 3, berarti kamu berjalan ke arah mana? Nah, kamu mau ke posko korban kebakaran. Nah, itu ya posko korban kebakaran. Kemudian kamu menyusuri Jalan Garuda 1. Nah, artinya kamu berjalan ke arah mana? Kamu berjalan ke arah
timur ya. Jika ke posko korban kebakaran melalui Jalan Garuda 3 berarti kita berjalan ke arah timur. Nah, itu pembahasan soal halaman 73. Nah, sekarang ada tugas buat kalian. Tugasnya apa? Yaitu mengerjakan ayo mengamati di halaman 81. Selamat mengerjakan ya teman-teman. Jazakumullahu khair sudah mendengarkan penjelasan Ustadzah. Semoga bermanfaat. Ustadzah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.